Al-Fatihah. Sekarang Ustaz Adit akan melanjutkan pada pembahasan syarat-syarat di dalam membaca Al-Fatihah. Sehingga ini syarat itu adalah ketika salah satunya tertinggal, maka semuanya akan batal. Nah, di dalam Al-Fatihah, di dalam membaca Al-Fatihah itu memiliki syarat. Ada berapa syarat? Asyaratul. Syarat membaca Fatihah itu ada 10. Pertama apa? Yang pertama at-tartib. Yang pertama adalah tartib. Yakni tartib itu bagaimana? Tartib itu bi ayatiya biha ala nadmiha al-ma'ruf. Artinya orang meruntunkan, menyusunkan per huruf-huruf atau per ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Sehingga enggak boleh nih contoh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu, enggak boleh. Itu enggak ini. Artinya harus apa? Harus tersusun dari ayat-ayat yang al-ma'ruf, yang sudah diketahui. Jadi yang pertama, membaca Al-Fatihah itu harus at-tartib, tersusun. Yang kedua, al-muwalah. Syarat membaca Fatihah itu harus muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah itu adalah continue, terus menerus. Maksudnya bagaimana? Bi alla ya'tiya bi fasil. Tidak boleh ada jeda atau tidak boleh ada terpisah. Terpisah. Baik terpisahnya itu, lihat. Baik terpisahnya itu dengan dzikir yang lain, yang dimana dzikir itu ghair mu'allaq ya. yakni ghair muta'alliq bis shalah. Zikir itu yang tidak ada hubungannya dengan salat, seperti alhamdulillah saat ketika bersin, maka itu batal. Paham Ustaz Adit? Jadi sorry. Jadi apa namanya? Di dalam syarat membaca Al-Fatihah itu harus muwalah, harus terus. Nah, lalu bagaimana kalau apa namanya? Saat ketika menjawab orang yang adzan. Maka jawabannya, menjawab orang yang adzan itu dianggapnya membaca dan tidak batal salat. Karena ada hubungannya dengan salatnya. Oke, jadi intinya di dalam syarat yang kedua itu tidak boleh terpisah. Harus terus. Selanjutnya wa mura'atu hurufiha. Yang selanjutnya Ustaz Adit, syarat di dalam Al-Fatihah itu harus menjaga huruf-hurufnya. Mura'ah itu Ustaz Adit menjaga huruf-hurufnya. Huruf-huruf Al-Fatihah. Nah, huruf-huruf Al-Fatihah itu ada berapa? Ada huruf-huruf itu ada berapa? Ada 38 ya, 38. Itu harus dijaga. Artinya jangan sampai ada yang terlewat. Harus benar-benar dijaga. Bahkan berikut bora'atu tasjidihah. Berikut menjaga tasjid yang ada di dalam Al-Fatihah. Tasjid yang ada di Al-Fatihah. Nah, sebagaimana Syekh Islam, yakni Imam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa tasjid itu
itu harus benar-benar dijaga. Itu harus benar-benar dijaga fi hayatil qiraah ya. Ini saat ketika dalam keadaan membaca. Jadi bukan hanya sebatas hurufnya yang harus dijaga, begitupun tasjidnya pun harus dijaga. Tasjidnya pun harus dijaga. Nanti akan dibahas tasjidnya ada berapa. Yang harus dijaga itu dari mulai mana tasjidnya nanti akan dibahas. Wa ala yaskuta saqtatan tawilatan. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya, di dalam membaca Al-Fatihah itu gak boleh diam dengan diam yang lama. Gak boleh. Seperti contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, lama diam. Gak boleh. Kemudian wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraah. Dan tidak boleh diam sebentar dengan tujuan memutuskan bacaan. Enggak boleh. Di dalam sholat enggak boleh ada istilah qat niat qat, baik qatul qiraah ataupun qatul sholat. Saat ketika ada niat seperti itu, seketika sholatnya batal. Paham ya, Ustaz Adit? Jadi yang keberapa, yang selanjutnya tidak boleh diam dengan ukuran lama ataupun sebentar dengan tujuan memutuskan bacaan Fatihah tersebut. Baik kelupa ataupun tidak tahu, tetap pokoknya jangan diam dengan ukuran atau batasannya yang lama. Karena itu akan menyebabkan batalnya bacaan tersebut. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan dia harus membaca setiap ayat Al-Fatihah. Minha di antaranya al-basmalah. Jadi setiap rakaat sebelum melantunkan Al-Fatihah, maka dia harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i itu min ayatil Fatihah. Sebagian termasuk daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, itu bagaimana? Ada imam seperti di Mesir ya, Ustaz Adit, itu enggak baca bismillah dulu ya. Pertama, beda mazhab. Kedua, ada pembaca pun itu pelan. Oke, selanjutnya wa adamul lahnil mukhilla bil makna. Dan yang selanjutnya Ustaz Radit, syarat daripada membaca Al-Fatihah itu tidak boleh lahan itu adalah, tahu gak cadel? Ustaz Radit tahu gak cadel? Kayak susah nyebut huruf gitu kasih. Tapi bukan huruf R ya. Artinya cadel itu yang dimana cadelnya itu bisa merubah makna. Paham gak? Kayak gimana ya? Ya cadel lah. Yang seharusnya tahu orang yang sumbing ya kan, suka B jadi M. Kemudian ya layaknya orang yang cadel lah. Sekiranya makna itu akan berubah, maka nggak boleh. Makanya ulama banyak yang mengkasuskan Ustaz Dadit sah enggak saat ketika imamnya itu cadel, yang dimana cadelnya itu bisa merubah makna. Ulama mengatakan tidak sah Ustaz Dadit. Selama masih ada yang pasti, ya udah itu yang harus jadikan imam gitu. Makanya Ustaz Adit nanti ketika disuruh jadi imam, antum harus paling depan Ustaz Adit. Paham ya? Jadi al-lahan itu sebagaimana Imam Syarqawi mengatakan, lahan itu menurut ulama fuqaha yasmulu tagirul i'rab ya, yakni mencakup terhadap perubahan i'rab, dan juga ibdalu huruf, dan bisa menggantikan huruf yang asal dari kata ana, yang asalnya dari B jadi M, yang seharusnya patah jadi kasroh, itu lahan. Dan itu nggak bisa dijadikan imam, nggak bisa.
Kemudian yang selanjutnya, wa ang takuna halatal qiyam fil fardi. Ini maklum lah, ini maklum. Artinya Fatihah itu harus ada saat ketika berdiri untuk melaksanakan sholat fardu. Artinya nggak boleh saat ketika duduk. Artinya duduk itu saat ketika sujud, saat ketika ruku nggak boleh. Tetapi Fatihah itu dibacanya saat ketika berdiri. Gitu. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Nah, ketika antum musaddarid salat munfarid harus maksimalkan bacaan yang antum baca itu harus terdengar. Karena syarat daripada Al-Fatihah itu harus terdengar bacaannya oleh diri antum sendiri. Bagaimana Ustaz kalau ramai? Maka kalau ramai itu suara antum harus dikencangin. Dengan sekiranya suara itu bacaan antum itu terdengar oleh diri antum sendiri. Selanjutnya, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Enggak boleh. Syarat selanjutnya enggak boleh Al-Fatihah itu terselang oleh zikir yang lain. Yang dimana zikir itu tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Seperti apa? Seperti takmin. Takmin itu kan ada hubungannya ya dengan sholat. Adapun nggak ada hubungannya dengan sholat, maka itu batal. Jelas Ustaz Radit? Jadi itu syarat yang terakhir. Jadi syarat dalam Al-Fatihah itu ada 10. Pertama tartib, yang ke-10 itu nggak boleh Al-Fatihah terselang oleh zikir yang lain. Nggak boleh. Seperti zikir-zikir di sini adalah zikir yang tidak ada hubungannya dengan dengan sholat. Adapun ada hubungannya dengan sholat, seperti ta'min, aminnya si makmum untuk bacaan imam, maka itu nggak apa-apa. Nah, sekarang faslun fi tasdidatul Fatihah. Sekarang akan membahas pasal ini, membahas tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah yang harus antum jaga. Ada berapa? Arba'a asyarata. Ada 14. Tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah itu ada 14 yang harus antum jaga. Pertama, bismillahi fawqa lam. Tasdid dapat bismillah itu fawqa lam, di atas lam, yakni lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah yaitu ini. Antum jaga. Yang selanjutnya, Ar-Rahmani. Tasjidnya Ar-Rahmani itu fawqa di atas ro, yaitu ar. Nah ini harus antum jaga Ustaz Adit. Kemudian Ar-Rahimi, tasjidnya Ar-Rahimi itu fawqa ro, tetap di atas ro, yang harus antum jaga. Ar-Rahman. Nah, Alhamdu, tasjidnya Alhamdu itu fawqa lamil jalalah, itu di atas lam daripada lafaz Allah. Lillah. Nah, lillah. Alhamdulillah. Kemudian 1, 2, 3. Yang kelima, tasjid daripada Rabbil Alamina itu fawqal ba, di atas ba. Yaitu ba ini, Rabbi. Harus dijaga. Kemudian Ar-Rahman, tasjid daripada Ar-Rahman itu fawqar ra. Sebagaimana tadi, di atas ra. Ar-Rahim dan tasjidnya Ar-Rahim itu fawqar ra, di atas ra juga. Nanti akan hitung ya. Malik Yaumiddin, tasjid daripada lafaz Malik Yaumiddin itu fawqad dal, yaitu di atas dal. Mana? Yaitu ini. Kemudian tasjid daripada iyyaka na'budu itu fawqal ya, di atas iya, yaitu iya. Nah, ini harus tasjid. Kemudian wa iyyaka nasta'in, tasjid daripada iyyaka nasta'in itu fawqal ya, sama di atas iya. Iya, nah itu. Sorry. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tasdid daripada ihdinas siratal mustaqim
itu fauqas shad, di atas shad. Shad yang ada di dalam apa? Surat. Nah, ini bil ikhtisar ya, mudah-mudah lah. Ini maklum. Karena gak bakal terlalu panjang sebab ini memang maklum. Siratal ladzina, nah, tasjid daripada para siratal ladzina itu fauqal lam. Lam yang ada pada ladzina. Lam di sini. Nah, kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tasdid daripada an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu fawqa dhad wal lam, itu di atas dhad dan lam. Dhad lam yakni lafaz dhallin. Ada 14 ya. Ingat-ingat Ustaz Adit. Tasdid daripada Al-Fatihah itu ada 14 yang harus antum jaga saat ketika dibaca di dalam salat. Paham ya? Bil ikhtisar. Selanjutnya, faslun fi raf'il yadain inda takbir. Sekarang akan membahas pasal ini di dalam mengangkat kedua tangan saat ketika takbir. Jadi Ustaz Adit, mengangkat kedua tangan itu enggak mutlak hanya di dalam takbiratul ihram saja, enggak. Tetapi ada di dalam beberapa tempat. Makanya lihat di sini. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi'a. Disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat. Yang harus antum catat 4 tempat. Di situ disunahkan mengangkat kedua tangan. Pertama apa? Inda takbiratul ihram. Pertama saat ketika takbiratul ihram. Itu sunnah. Ingat, ketika istilah sunnah berarti Ustaz, boleh gak saat ketika takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan? Boleh, tetapi ngapain? Paham gak Ustaz Adit? Karena itu bukan sebuah rukun dan bukan sebuah syarat. Paham gak? Nah, Oke. Biar antum lebih berkembang secara pola pikirnya. Oh, berarti kalau sunnah saat ketika takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan itu sah saja. Ya sah. Yang kedua apa? Yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan itu ingda ruku, saat ketika ruku. Setelah membaca surat ba'dal Fatihah kemudian mau ruku, di situ sunnah mengangkat kedua tangan. Wa ingdal i'tidal. Yang ketiga, sunnah daripada mengangkat kedua tangan itu adalah saat ketika i'tidal, yaitu raf'ul ruku ya, saat ketika raf'ul ruku itu berdiri dari ruku. Yang dibaca itu sami Allahu liman hamidah. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Dan selanjutnya sunnah mengangkat kedua tangan itu saat ketika berdiri dari tasyahud awal, yakni dalam rakaat yang kedua. Kemudian berdiri, di situ sunnah mengangkatkan kedua tangan. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu hanya 4 Ustaz Adit. Yang disunahkan itu hanya 4 tempat. Syiah itu banyak. Makanya lihat teman-teman, cara sholat Syiah itu banyak gerakan mengangkat kedua tangannya. Banyak. Mau sujud pun dia mengangkat kedua tangannya. Wallahu alam, kenapa? Ana belum menemukan alasan yang tepat, walaupun memang banyak alasan-alasannya, tetapi itu enggak masuk akal menurut ana. Cuman Ustaz Adit, cara untuk membedakan sholatnya Syiah itu banyak mengangkat kedua tangan saat ketika sholat. Makanya dilihat praktek daripada sholatnya orang Syiah itu unik sekali. Itulah mengangkat kedua tangan saat ketika takbirnya. Takbir di sini nggak mutlak takbiratul ihram. Dan sunnah ini saat ketika tidak dilakukan itu tidak batal sholatnya, cuman antum tidak mendapatkan pahala. Oke, selanjutnya faslun fi syurutit sujud. Sekarang menjelaskan pasal yang dimana tentang persyaratan sujud. Nah, ini yang harus antum perhatikan Ustaz Adit, sebab kemarin pernah ada yang nanya kepada ana, beliau tuh udah S1 ya. Bagaimana hukumnya saat ketika sujud tetapi menggunakan sapu tangan. Bagaimana? Nah, kata ana dijawab itu ada dua pendapat ulama. Pertama ada yang membatalkan, yang kedua enggak apa-apa. Nah, di sini dia akan dibahas. Syarat daripada sujud itu ada berapa? Ada 7.
Ada 7. Yang harus antum catat syarat daripada sujud itu ada 7. Yang pertama apa? Nah, di sini akan dapat ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Ala sab'ati a'dha'in. Seseorang harus sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, di anggota sujud itu ada apa? Ada 7. Kita hitung. Pertama apa? Wa ang takunna jabhatuhu maksyupatan. Lihat, syarat yang pertama dalam sujud itu si jabhah itu ada apa? Jidatnya itu harus terbuka. Harus terbuka, enggak boleh terhalang. Seperti kayak dengan amamah, enggak boleh Ustaz Adit. Adapun pakai amamah pun sisakan ya. Walau ba'do, lihat, walau ba'do jabhatin. Di sini enggak mutlak semuanya jabhah ya. Walau ba'do jabhatin. Sekalipun yang terbukanya sebagian jidat boleh ya, boleh sah saja. Kecuali apa? Kecuali ada udzur. Seperti apa? Seperti adanya rambut yang tumbuh di dalam jabhah. Itu gak apa-apa. Contoh ada orang di dalam jabhahnya, yakni di dalam jidatnya itu ada rambut yang tumbuh. Apakah itu harus dikerok dulu Ustaz? Enggak apa-apa. Apakah itu harus dicukur dulu Ustaz? Enggak apa-apa. Karena itu udzur ya. Kalau simpelnya sekarang lah pakai amamah itu kan gini. Nah, si ini itu harus bisa ada jidat yang terbuka. Walau ba'da jabhah, sekalipun sebagian daripada jidat Pak Musa Adit. Enggak semuanya pun enggak apa-apa terbukanya. Yang selanjutnya wa tahammul bi ra'sihi. Tahammul itu yakni menekankan kepalanya, tetapi dengan ukuran yang dimana sekiranya ketika antum sujud sujud di atas bantal ya. Itu bantal itu ada kantongnya, yakni ada bekasnya. Menekannya itu jangan terlalu tekan banget, cuman bil urf ya. Bil urf itu ya secara umumnya bagaimana lah gitu. Cara menekan itu bagaimana gitu. Jadi syarat yang kedua itu harus tahammul bi ra'sihi. Tahammul itu harus membebani, yakni memberatkan kepalanya. Yang selanjutnya wa adamul hawili ghairihi. Yang selanjutnya tidak boleh wa adamul huwi li ghairihi. Ini antum paham enggak? Coba Ustaz bisa enggak memuradkan daripada adamul huwi li ghairihi? Bisa enggak Ustaz Adit? Hui itu apa Ustaz? Hui itu apa ya istilahnya? Kalau bahasanya kayak tunduk gitu. Tunduk. Yakni as-sukut ya, sukut. Hah? Ya, bentar saya. Nah, kayaknya. Perlu dipilih kena.